Silakan tekan like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya menata berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Upaya tersebut terus berjalan seiring dengan proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana potret perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan? Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia sangat sulit. Hal ini disebabkan karena masih terjadi inflasi yang sangat tinggi. Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang zaman pendudukan Jepang secara tidak terkendali. Pada saat itu, diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sekitar 4 miliar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja diperkirakan sebesar 1,6 miliar. Jumlah itu kemudian ditambah ketika pasukan sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Melalui bank-bank itu, sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal ini disebabkan pada zaman pendudukan Jepang, petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut. Sebab, negara Republik Indonesia belum mempunyai mata uang baru sebagai penggantinya. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Antara lain, mata uang di Javas Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Afney, Allied Force Netherlands East Indies, Letnan Jenderal Sir Montagu Stamford mengumumkan berlakunya uang NICA atau Netherlands Indies Civil Administration di daerah-daerah yang diduduki sekutu. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. Pemerintah melalui Perdana Menteri Sultan Syahrir memprotes tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yaitu selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Sehubungan dengan hal itu, pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Guna melaksanakan koordinasi dalam mengurusi bidang ekonomi dan keuangan, pada tanggal 1 November 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia. Bank Negara ini pada awalnya adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946, dipimpin oleh Margono Joyo Hadikusumo. Bank Negara ini bertugas mengatur nilai tukar ori dengan mata uang asing. Sebab kedua, memburuknya kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah karena adanya blokade ekonomi dari Belanda. Keadaan ekonomi yang sangat sulit pada awal kemerdekaan semakin diperburuk dengan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Tindakan blokade tersebut dimulai sejak bulan November 1945. Akibatnya, barang-barang milik pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor. Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan perbuatan yang dilakukan bangsa lain. Tindakan Belanda tersebut sebetulnya untuk menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan menggunakan senjata ekonomi. Akibatnya, perekonomian Indonesia semakin memburuk, sehingga bangsa Indonesia mengalami kekurangan bahan impor yang sangat dibutuhkan. Di samping itu, inflasi yang tidak dapat dikendalikan lagi, sehingga masyarakat menjadi gelisah. Sebab selanjutnya, kenapa perekonomian Indonesia semakin memburuk? Karena memang Indonesia belum memiliki APBN ya, kalau bahasa sekarang, kas negara dalam keadaan kosong.
Pada awal kemerdekaan, pajak dan bea masuk sangat sedikit, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Berkat dukungan para petani, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan, sekalipun kondisi ekonomi sangat buruk. Lalu bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut? Indonesia melakukan berbagai macam upaya-upaya ya untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, upaya Indonesia bisa dikatakan menjadi dua bagian. Yang pertama, usaha yang bersifat politis. Ya. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan beras sebanyak 500.000 ton dengan harga yang sangat murah kepada pemerintah India yang rakyatnya sedang dilanda bencana kelaparan. Sebagai imbalannya, pemerintah India berjanji mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Upaya pemerintah Republik Indonesia ternyata berhasil dengan baik. India menjadi negara Asia pertama yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik di forum internasional. Usaha kedua yang bersifat ekonomis, pemerintah Indonesia mengadakan hubungan langsung dengan pihak luar negeri. Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation, BTC. BTC berhasil melakukan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, perusahaan swasta Amerika Serikat tersebut bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia, seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Kapal yang pertama masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Kapal tersebut akan mengangkut barang pesanan BTC dan barang ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office, INDOF. Secara resmi, INDOF memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Namun secara rahasia, INDOF mengendalikan kegiatan penembusan blokade ekonomi Belanda melalui usaha perdagangan barter. Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri, KPULN, dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Dalam upaya menembus blokade, tokoh yang terkenal adalah John Lee, O.P. Kusno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Selama tahun 1946, pelabuhan di Sumatera yang berhasil diduduki Belanda adalah Balawan. Karena perairan Sumatera sangat luas, pihak Belanda tidak mampu mengadakan pengawasan secara ketat. Hasil bumi seperti karet berhasil diselundupkan dari Sumatera ke luar negeri. Jumlahnya mencapai puluhan ribu ton. Selama tahun 1946, barang-barang yang diterima oleh Singapura dari Sumatera senilai 20 juta US dollar. Sedangkan yang berasal dari Jawa hanya 1 juta US dollar. Sebaliknya, barang-barang yang dikirim ke Sumatera dari Singapura senilai 3 juta US dollar. Dan dari Singapura ke Jawa senilai 2 juta US dollar. Ya, demikianlah upaya bangsa kita dalam membangun suatu negara dalam bidang politik, ekonomi ya di awal kemerdekaannya. Tentu banyak sekali kekurangan dan banyak sekali tantangannya. Insya Allah nanti materi selanjutnya mengenai lebih rinci lagi upaya-upaya bangsa Indonesia membebaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Terima kasih. Silakan tekan like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Terima kasih.